Halo, selamat sore Pace-Mace. Salam jumpa dalam tayangan Info Digul edisi 27 Agustus 2022. Rangkuman berita pilihan selama 2 pekan terakhir akan kami hadirkan bersama saya Fernando Kakurung. Inilah Info Digul selengkapnya. Pace-Mace, untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022, pemerintah Kabupaten Bovendigul mengadakan lomba lari maraton 5 km dan 3 km yang diikuti ratusan peserta dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan peserta umum. Dalam lomba lari ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori 3 km untuk tingkat sekolah dasar, serta lomba lari maraton 5 km untuk tingkat SMP, SMA, serta umum. Lomba lari 3 km untuk kategori pelajar sekolah dasar, titik start dari Simpang Dinas PUPR dan finish di depan kantor Bupati. Sementara untuk lomba lari 5 km kategori pelajar, SMP, SMA, SMK, dan umum, mengambil start dari depan SMA Santo Yosep Tanah Merah dan finish di depan kantor Bupati dan dilepas langsung oleh pelaksana tugas Sekda Kabupaten Bovendigul, Dr. Pilemon Tabuni. Dalam arahannya sebelum melepas lomba lari, PLT Sekda mengaku bangga melihat antusias peserta yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan lomba lari hari ini, mulai dari para pelajar hingga masyarakat umum yang terlibat dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-77 tahun ini. Ya, kita semangat untuk memeriahkan 17 Agustus dan ke-77. Kita ambil bagian semua, ya, anak-anak, masyarakat semua. Ya, itu pesan Bupati supaya tahun ini agak sedikit beda. Itu kan kita terlambat bentuk panitia. Sebenarnya 1-2 minggu itu harus fight betul. Sehingga semangat keterlibatan masyarakat apa itu semua kita jalankan. Dari hari ini sudah siap ya? Sekali lagi terima kasih untuk panitia. Bapak pesan lari jangan baku senggol, baku tolak, nggak boleh. Ini aspal di bawah ini. Ya. Ini baku senggol, baku ini, ya itu tidak boleh. PLT Sekda juga menambahkan tujuan utama pelaksanaan lomba lari sebenarnya untuk memberitahukan pada para pelajar dan seluruh masyarakat umum bahwa kegiatan memperingati hari ulang tahun negara Republik Indonesia ini adalah milik kita bersama. Tinggal bagaimana mengikuti proses lomba-lomba yang disiapkan panitia. Pilemon juga berharap dalam lomba lari, peserta harus semangat bersaing, tidak curang menjatuhkan lawan, terutama untuk para pelajar, karena ini menjadi ajang bagaimana belajar mengatur napas, tahan haus, dan mental sportif. Tim Liputan, Digul TV, melaporkan. Dalam menyongsong Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Tanah Merah turut memeriahkan lomba lari maraton 5 km. Dalam menyongsong Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia yang ke-77, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Tanah Merah turut memeriahkan lomba lari maraton 5 km. 4 orang warga binaan Pemasyarakatan Kelas 3 Tanah Merah yang turut memeriahkan lomba lari 5 km serta petugas lapas yang berjumlah 6 orang. Kepala Lapas Kelas 3 Tanah Merah, Yoin Victor Apono mengatakan, kegiatan ini diikuti karena warga binaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan-pembinaan olahraga, antara lain dengan terlibat secara langsung bersama-sama petugas untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia dengan pengawalan ekstra dari para petugas Lapas Kelas 3 Tanah Merah. Baik, terima kasih. Dalam rangka menyongsong Hari Proklamasi 17 Agustus yang ke-77 tahun,
mana peserta lomba maraton 5 kilometer yang juga turut mengambil bagian di dalamnya sebagai warga binaan masyarakatan, karena mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan pembinaan olahraga, antara lain mereka boleh terlibat secara langsung bersama-sama dengan petugas untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga mereka dilakukan pengawalan juga secara ekstra dari petugas pengamanan pada saat perlombaan dilaksanakan. Kalapas juga menambahkan, dalam menyongsong HUT RI ke-77, Lapas Kelas 3 Tanah Merah juga sudah melakukan berbagai kegiatan sejak 25 Juli sampai dengan 19 Agustus. Hal tersebut dikarenakan HUT RI ke-77 bertepatan dengan HUT Dharma Karya Dika Kementerian Hukum dan HAM. Dirinya juga menjelaskan rangkaian kegiatan tersebut yaitu bola voli, lari karung, makan kerupuk, lapas idol, mengisi paku dalam botol, serta kebersihan lingkungan, dan ada beberapa lomba yang akan dilaksanakan sampai 19 Agustus, dan ini semua diikuti oleh seluruh petugas dan warga binaan Lapas Kelas 3 Tanah Merah. Victor juga berharap kepada seluruh warga binaan, dalam hal ini narapidana, walaupun mereka ada di dalam trali besi, tetapi mereka juga punya hak mendapatkan atau merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga para warga binaan ini bukan hanya seorang terpidana, tetapi mereka bisa mendapatkan pembinaan-pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan. Tim Liputan, Digul TV, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Panitia Penyelenggaraan HUT RI ke-77 tahun 2022 melaksanakan kegiatan Lomba Gerak Jalan Indah. Oke, mohon perhatian. Gerak Jalan Indah dalam rangka HUT RI ke-77 tahun 2022 di Kabupaten Bovendigul diikuti oleh puluhan tim dari berbagai satuan, mulai tingkat SD, SMP, SMA yang ada di Kabupaten Bovendigul untuk kategori pelajar. Sementara untuk kategori umum diikuti oleh para guru, persit, dan bayangkari, serta sebagian organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemda Bovendigul. PLT Sekda mengatakan, dirinya sangat bangga dan terharu melihat antusias masyarakat, terutama peserta lomba yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan memeriahkan HUT RI tahun ini, apalagi dengan melihat banyaknya pelajar dari sekolah dasar hingga menengah yang ikut berpartisipasi sebagai peserta dalam lomba gerak jalan. Semua para guru yang telah turun tangan, melatih semua anak-anak sekolah, kami boleh lihat hari ini begitu semangat ya. Kita boleh lihat ini membawa bukti yang luar biasa. Oleh karena itu pemerintah juga menyampaikan terima kasih kepada setiap para guru yang sudah melatih untuk gerak jalan ini. Tadi saya dapat laporan dari panitia bahwa gerak jalan ini terdiri dari 61 dari SD, SMP, dan SMA dan PLT Sekda juga menambahkan kegiatan lomba gerak jalan indah ini merupakan semangat yang luar biasa dalam mengisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk doanya. Dirinya juga melihat banyak masyarakat yang datang menyaksikan kegiatan tersebut, dan tentunya dengan hiburan sehat seperti ini akan membawa dampak positif bagi daerah dan ekonomi masyarakat bisa pulih kembali. Tim Liputan, Digul TV melaporkan. Pace-mace, kita masih dengan berita rangkaian kegiatan HUT RI ke-77. Tepat pukul 00 atau jam 12 malam tanggal 17 Agustus 2022, Kapolres Bovendigul AKBP Ikomang Budiarta memimpin upacara apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Bovendigul. Tepat pukul 00 atau jam 12 malam tanggal 17 Agustus 2022, Kapolres Bovendigul AKBP Ikomang Budiarta memimpin upacara apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Bovendigul. Pada
arwah pahlawan. Hormat, siap. Hek. Apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Bovendigul merupakan agenda tahunan dalam rangkaian peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Dan pejuang rakyat. Upacara ini dilaksanakan tengah malam sebelum detik-detik proklamasi kemerdekaan. Menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan saudara-saudara sebagai pahlawan dalam pengabdian dan perjuangan demi kedaulatan bangsa dan negara. Kami bersumpah dan berjanji perjuangan saudara-saudara. Kapolres Bovendigul bertindak sebagai inspektur upacara, memberikan penghormatan tertinggi bagi pahlawan yang telah mengabdi dan mengorbankan jiwa, raga untuk membela tanah air dan meneruskan perjuangan. Apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan adalah wujud penghormatan yang sebesar-besarnya atas keridaan, keikhlasan, dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam mengabdi kepada perjuangan demi kebahagiaan nusa dan bangsa. Tim Liputan, Digul TV, melaporkan. Pace-mace, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pace-mace, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Guna memberi penghormatan kepada arwah para pahlawan dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Dandim 1711 Bovendigul Letkol Agustinus Reza Salapa menjadi inspektur upacara dalam ziarah di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Bovendigul. Guna memberi penghormatan kepada arwah para pahlawan dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Dandim 1711 Bovendigul, Letkol Agustinus Reza Salampa menjadi inspektur upacara dalam ziarah di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Bovendigul. Lapor upacara ziarah nasional. Siap. Lanjutkan. Dalam ziarah di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Bovendigul, Dandim 1711 Bovendigul terlebih dahulu memimpin seremoni ziarah di Taman Makam Pahlawan yang disertai dengan pemberian penghormatan kepada arwah para pahlawan, menginimkan cipta, doa bagi arwah pahlawan, dan peletakan karangan bunga. Ziarah di Taman Makam Pahlawan ini tak hanya semata-mata untuk memberikan penghormatan dan menabur bunga di makam para pahlawan kusuma bangsa, akan tetapi diharapkan menjadi bahan renungan untuk memotivasi semangat bagi generasi penerus akan datang, dan hendaknya dengan semangat itu menjadi pendorong bagi generasi muda dalam mempertahankan kemerdekaan saat ini. Kegiatan ziarah ini juga dilakukan penaburan bunga oleh Dandim 1711 Bovendigul selaku inspektur upacara, serta diikuti seluruh tamu undangan. Dalam ziarah di TMP Bovendigul juga diikuti oleh Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul Lexi Romel Wagyu, anggota DPRD Kabupaten Bovendigul, serta para OPD di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Bovendigul, serta melibatkan personel Kodim 1711 Bovendigul serta Polres Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, melaporkan. Pace-mace, upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bovendigul berlangsung dengan khidmat dan lancar. Upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-77 Bupati Kabupaten Bovendigul Hengki Yalwo bertindak langsung selaku inspektur upacara. Laporan komandan dan bunyi sirene panjang
menandai dimulainya peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di lapangan upacara kantor Bupati Bovendigul. Pengibaran bendera merah putih dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya pun berhasil dituaikan dengan baik oleh para paskibraka yang tergabung dalam barisan 17, 8, dan 45 dan sang saka merah putih tanpa gagah berkibar di lapangan upacara kantor Bupati Bovendigul. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Peringatan HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini mengusung tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Tema ini merefleksikan tekad dan daya juang pantang menyerah bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan. Pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat untuk mengisi kemerdekaan demi kemajuan bangsa. Turut hadir dalam peringatan HUT RI ke-77, Kapolres Bovendigul, anggota DPRD Kabupaten Bovendigul, seluruh kepala OPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Bovendigul, serta BUMD dan BUMN. Tim Liputan, Digul TV, melaporkan. Memperingati hari ulang tahun Kementerian Hukum dan HAM ke-77, Hari Dharma Karya Dika, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Tanah Merah laksanakan upacara di lapangan Lapas Kelas 3 Tanah Merah. Peringatan HUT Kemenkumham ke-77 dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas 3 Tanah Merah, serta diikuti oleh seluruh pejabat, staf, serta warga binaan Lapas Kelas 3 Tanah Merah. Dalam membacakan sambutan Menteri Kemenkumham, Kalapas Kelas 3 Tanah Merah, Yoin Victor Apono mengatakan, bertambahnya usia harus dimaknai dengan sebaik-baiknya. 77 tahun bukan hanya bilangan angka semata, namun terpenting harus dimaknai dengan langkah merefleksikan kembali dalam rangka evaluasi dan introspeksi diri dan organisasi, serta menyusun rencana tindak lanjut ke depan dengan mewujudkan Kemenkumham menjadi organisasi kelas dunia dan memiliki keunggulan kompetitif memasuki era Squiddy. Bertambahnya usia harus dimaknai dengan sebaik-baiknya. 77 tahun mungkin hanya bilangan angka semata, a just a number. Namun terpenting harus kita maknai dengan langkah merefleksikan kembali dalam rangka evaluasi dan introspeksi diri dan organisasi, serta menyusun rencana tindak lanjut ke depan untuk mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menjadi organisasi kelas dunia, World Class Organization, dan memiliki keunggulan kompetitif memasuki era Squiddy 5.0. Pada era ini menempatkan kita semua, utamanya sumber daya manusia, sebagai komponen utama yang memiliki kreativitas, pemikiran kritis, critical thinking, serta kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang baik, communication and collaboration. Menjalani dinamika usia yang ke-77, saya berharap seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar bekerja dengan baik dari waktu ke waktu, didasari tata nilai pasti dan berakhlak. Kalapas juga menegaskan pada seluruh insan penganyoman bahwa mendasari indeks kepuasan masyarakat di dalam pelayanan publik, terdapat hal-hal yang perlu dipahami. Kita harus tahu tugas utama core bisnis kita, yakin keberhasilan pembangunan di bidang hukum dan HAM dalam rangka implementasi, harus memperkuat kemampuan internal, meningkatkan sinergitas kementerian atau lembaga, serta membuka partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Victor juga menambahkan, ukuran keberhasilan bukan lagi sekedar memperoleh penghargaan dan seremonial belaka, tetapi terpercaya dalam memperoleh kepercayaan publik,
dan memperoleh legitimasi masyarakat. Dalam hal ini ditandai dengan meningkatnya berbagai pemberitaan positif serta menurunnya public complaint dan pemberitaan negatif yang menerpa Kemenkumham. Menjalani dinamika usia ke-77 tahun ini, Kalapas berharap seluruh jajaran Kemenkumham bekerja dengan baik dari waktu ke waktu, didasari tata nilai pasti dan berakhlak, bekerjalah dengan ikhlas, tanpa pamrih dan tanpa celah, serta berikanlah pengabdian yang terbaik bagi masyarakat, Kemenkumham, bangsa dan negara tercinta. Tim Liputan, Digul TV, melaporkan. Pak Cemaje, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Setelah 3 bulan lalu memberikan bantuan tanaman obat keluarga, Kepala Distrik Mandobo, Agustina Mote, kembali laksanakan kunjungan kerja ke Kampung Mariam guna meninjau tanaman obat tersebut. Kunjungan kerja yang dilaksanakan ke Kampung Mariam ini adalah untuk meninjau perkembangan tanaman obat keluarga yang telah diberikan. Dalam kunjungan kerja kali ini, Kepala Distrik Mandobo menggandeng Dinas TPHPP Kabupaten Bovendigul. Dalam arahannya di depan masyarakat Kampung Mariam, Kepala Distrik Mandobo Agustina Mote mengatakan, terkait kunjungan hari ini adalah untuk mengecek perkembangan tanaman obat yang sudah ia berikan. Dan ia berjanji 3 bulan kemudian akan kembali. Dan saat ini ia akan mengecek apakah tanaman itu ada, berhasil, atau bagaimana hasilnya, sehingga bisa ditindaklanjuti kerjasama dengan Dinas TPHPP Kabupaten Bovendigul. Agenda hari ini itu yang pertama, saya mengecek apa yang saya sudah berikan ke bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya berjanji 3 bulan kemudian saya datang lihat apakah tanaman itu ada atau berhasil atau bagaimana hasilnya. Karena dengan begitu baru saya mau tindak lanjuti kerjasamanya dengan Bapak dari Pertanian. Seperti itu. Dan kemarin juga saya sudah sampaikan ke masyarakat Kampung Mariam bahwa harus semangat. Dengan sedikit itu kita mencoba dulu. Agustina juga menambahkan, seperti yang sudah ia katakan pada masyarakat Kampung Ampera, bahwa harus semangat dengan hal yang kecil, maka ia akan mendukung semua apa yang masyarakat inginkan. Kepala Distrik juga menjelaskan selain agenda terkait peninjauan perkembangan tanaman obat keluarga, ia juga akan mengecek realisasi dana kampung tahap pertama, pekerjaan apa saja yang telah dikerjakan, serta mengecek keanggotaan serta keaktifan PKK Kampung Mariam. Ia juga meminta kepada seluruh masyarakat Kampung Mariam agar bekerja sama dalam membangun Kampung Mariam. Sementara itu, PLT Kepala Dinas TPHPP, Eli Wandinggeyu mengatakan, dalam kunjungannya bersama Kepala Distrik Mandobo ini, ia akan mengantar penyuluh Kampung Mariam, sehingga bisa mendampingi masyarakat Kampung Mariam, karena penyuluh merupakan ujung tombak pertanian, sehingga penyuluh harus bersama-sama dengan masyarakat. Ujung tombak ini kita harus perhatikan supaya bisa membantu petani. Jadi PLT Kadis TPHPP juga menambahkan, sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul, yaitu membangun kampung menata kota, bukan dilihat dari pembangunan gedung-gedung yang besar, tetapi bagaimana kita memperdayakan masyarakat di kampung, sehingga masyarakat mempunyai kemampuan untuk mandiri dalam perkembangan ekonominya. Ia juga meminta kepada Kepala Distrik Mandobo dan masyarakat Kampung Mariam agar menyiapkan tempat tinggal untuk tenaga penyuluh sehingga bisa menetap di Kampung Mariam. Tim Liputan, Digul TV melaporkan. Pak Cemaje, fasilitas penunjang pendidikan di salah satu SD yang ada di Kabupaten Bovendigul, khususnya di Kampung Mariam, masih jauh dari kata layak. Selain kepiawaian guru dalam mendidik, tidak kalah penting sarana dan prasarana juga menjadi salah satu penunjang utama dalam sebuah proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sangat disayangkan,
Hingga saat ini masih ditemukan juga sekolah di daerah yang mengalami kekurangan. Ruang kelas yang tidak layak pakai, bahkan boleh dibilang rusak berat. Seharusnya anak generasi saat ini berhak mendapatkan pendidikan yang layak, fasilitas pendidikan yang baik, tapi tak seperti halnya dengan para anak didik sekolah dasar SD YPPK Santo Paulus Mariam, Kampung Mariam, Distrik Mandobo. Kondisi sekolahnya sangat memprihatinkan. Saat ditemui salah satu guru honorer SD YPPK Santo Paulus Mariam, Carolina, terkait kendala yang dirasakan selama mengajar, mengatakan kondisi sekolah yang tidak layak lagi dipakai, fasilitas penunjang pendidikan yang kurang, serta minimnya tenaga pendidik. Ya, kita di sini mungkin kekurangannya, ya sekolah kita ini juga sudah sedikit ini, mungkin bangku duduknya kurang. Ya kita di sini murid juga tidak terlalu banyak, muridnya mungkin sekitar 20 saja, 20 lebih. Kita guru juga di sini satu orang itu yang kita teman laki-laki itu yang dia S1. Sekolah tuh sering ada, sering tidak ada. Biasanya beberapa bulan baru ke sekolah datang, Bu? Biasa sampai 2-3 bulan. 3 bulan. Carolina juga menambahkan, selama ini yang melakukan proses belajar mengajar di SD YPPK Santo Paulus Mariam ini semuanya adalah tenaga kontrak, sedangkan tenaga PNS tidak ada. Ia juga menjelaskan di SD YPPK Santo Paulus Mariam ini hanya memiliki 3 orang guru kontrak dan 1 guru PNS, yaitu kepala sekolah. Tetapi selama ini, kepala sekolah tidak pernah di tempat. Biasanya, kepala sekolah hanya datang 3 bulan sekali, lalu saat itu juga menghilang. Ia juga berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul agar adanya program bagi para guru honorer yang memiliki ijazah SMA untuk mendapatkan pendidikan lebih lanjut. Tim Liputan, Digul TV, melaporkan. Pace-mace, kita beralih ke info kesehatan. Guna menunjang penyediaan data dan informasi sumber daya manusia kesehatan secara berkesinambungan dan berjenjang dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul melaksanakan kegiatan pemutahiran data SDM Kesehatan tahun 2022. Guna menunjang penyediaan data dan informasi sumber daya manusia kesehatan secara berkesinambungan dan berjenjang dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul laksanakan kegiatan pemuktahiran data SDM Kesehatan tahunan. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh 20 UPTD Puskesmas dan 2 UPTD Rumah Sakit yang ada di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya pengelolaan data SDM Kesehatan dapat melaksanakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. Dalam arahannya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Syahib mengatakan, terkait dengan SDM tenaga kesehatan harus melihat dari 2 sisi. Sisi kuantitas, yaitu jumlah tenaga kesehatan, dan dari sisi kualitas yang sesuai dengan regulasi atau aturan, semuanya harus terstandar. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara masalah SDM kesehatan, kita lihat dari 2 sisi, yaitu yang pertama dari sisi kuantitas, jumlahnya. Ya. Yang kedua, kita lihat dari sisi kualitas. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, itu selalu berupaya ya, sampai ke tingkat kabupaten agar pemenuhan SDM kesehatan baik dari sisi kuantitas jumlahnya maupun dari sisi kualitas ya itu terstandar. Kita punya aturan regulasi sudah jelas, misalnya dari sisi kuantitas, jumlah ketenagaan di puskesmas itu harusnya bagaimana? Ya, seharusnya 9 profesi itu ada.
Kadis juga menjelaskan, sesuai dengan regulasi atau aturan Kementerian, kuantitas SDM di Puskesmas harus mempunyai 9 profesi tenaga kesehatan, yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan lingkungan, ATLM, apoteker, kesehatan masyarakat, dan tenaga gizi, dan jumlah tiap-tiap tenaga kesehatan sudah ditentukan. Saib juga menambahkan dalam meningkatkan standar kualitas SDM kesehatan, pemerintah dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul, juga mengambil langkah-langkah dengan meningkatkan penyetaraan kualitas tingkat pendidikan dan sudah dilaksanakan beberapa tahun lalu dengan program penyetaraan pendidikan bagi semua tenaga kesehatan. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Tingkatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. Dinas Kesehatan Bovendigul melaksanakan peningkatan SDM tenaga kesehatan. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul saat membuka kegiatan pemuktahiran data SDM tenaga kesehatan tahun 2022. Saib mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tidak bisa tercapai, salah satunya yaitu apabila SDM tenaga kesehatan tidak memenuhi standar, baik dari sisi jumlahnya maupun dari sisi jenis pendidikan. Untuk memenuhi semua itu, maka harus menambah tenaga kesehatan di puskesmas dengan mendatangkan tenaga Nusantara Sehat, merekrut tenaga honor hingga CPNS, dan itu sudah disetujui oleh Bupati dan DPRD. Ada lagi yang di bawah D3. Dari segi kuantitas, lewat formasi CPNS, ya, kita berusaha untuk memenuhi standar jumlah ketenagaan di puskesmas. Sehingga itu kita lakukan. Selain penerimaan CPNS, kita ada rekrutmen tenaga honor dari sumber dana jauh maupun otsus, dan itu belum cukup. Kementerian Kesehatan masih membantu kita melalui tenaga tim Nusantara Sehat, ya, maupun individu. Ini dukungan dari kementerian. Saib juga menambahkan, semua ini dilakukan semata-mata hanya untuk memenuhi standar tenaga kesehatan, terutama di unit pelayanan kesehatan dalam hal ini puskesmas maupun rumah sakit, agar dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat hingga ke pelosok. Kadis juga menegaskan kepada seluruh tenaga kesehatan agar menanamkan dalam pikiran semua yang dilakukan ini, baik kepala dinas, bupati, kepala dinas provinsi, maupun Kementerian Kesehatan, tujuannya semata-mata untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Ia juga berharap apa yang diharapkan adalah di mana pelayanan kesehatan di Kabupaten Bovendigul bisa terpenuhi hingga di daerah-daerah terpencil, karena masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Guna menurunkan angka stunting di Kabupaten Bovendigul, pemerintah Kabupaten Bovendigul melaksanakan rembuk stunting percepatan penurunan stunting Kabupaten Bovendigul tahun 2022. Kementerian Dalam Negeri di tim pengarah dan di tim pelaksana. Next. Rembuk stunting ini dilaksanakan untuk menyampaikan hasil analisis dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting di kabupaten, kota, serta membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegritas. Selain itu juga, untuk mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegritas. Dalam membacakan sambutan, Wakil Bupati Bovendigul, Lexi Romel Wagyu mengatakan, pertemuan rembuk stunting ini sungguh sebuah momentum yang harus kita manfaatkan untuk bersama-sama menyamakan persepsi, tekad, serta tujuan dalam mencegah stunting di Kabupaten Bovendigul tahun 2022. Karena masalah stunting ini terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya adalah konsumsi gizi, pola asuh, sosial, kondisi ekonomi, pelayanan kesehatan, dan kesehatan lingkungan. Pertemuan rembuk stunting ini
sungguh sebuah momentum yang harus kita manfaatkan untuk bersama-sama menyamakan persepsi, tekad serta tujuan dalam mencegah stunting di Kabupaten Bovendigul tahun 2022. Masalah stunting atau anak kerdil ini terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah konsumsi gizi, pola asuh, sosial kondisi, ekonomi, pelayanan kesehatan, dan kesehatan lingkungan. Faktor-faktor ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari bidang kesehatan saja, namun menjadi tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, dibutuhkan. Ia juga menambahkan, stunting sendiri adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Leksi juga menegaskan, pertemuan rembuk stunting dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bovendigul ini demi tercapainya generasi masa depan Kabupaten Bovendigul yang berkualitas. Ia percaya apabila dengan sungguh-sungguh dilakukan akan mampu mencapai hasil yang baik di tahun ini dan akan lebih baik lagi di tahun kedepannya. Wakil Bupati juga berharap dalam rangka menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Bovendigul dibutuhkan kerjasama lintas sektor dari berbagai sektor yang berkaitan untuk pencegahan stunting. Tim Liputan, Digul TV melaporkan. Bupati Bovendigul Hengki Yaluo melantik 22 kepala kampung dan pejabat kampung persiapan. Dalam pelantikan ini, Bupati Hengki Yaluo melantik sebanyak 22 kepala kampung dan 2 pejabat kepala kampung persiapan yang terpilih dari 10 distrik yang telah mengikuti pemilihan sejak tahun 2018. Kepala kampung yang dilantik dari 11 distrik yaitu Distrik Yaneruma, Distrik Fofi, Distrik Subur, Distrik Sesnuk, Distrik Kombut, Distrik Waroko, Distrik Ambatkui, Distrik Kombai, Distrik Kawagit, Distrik Manggelum, serta Distrik Bomakia. Dalam sambutan Bupati Bovendigul Hengki Yaluo mengatakan, sesuai penyelenggaraan pemerintahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka pemerintah desa sebagai unsur terdepan yang harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, efektif dan efisien, serta cepat tanggap terhadap perkembangan situasi dan kondisi dalam kehidupan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang kita ketahui dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka pemerintah desa sebagai unsur terdepan yang harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, efektif, efisien, serta cepat tanggap terhadap perkembangan situasi dan kondisi dalam kehidupan bermasyarakat. Hengki juga menambahkan, desa atau kampung menurut Undang-Undang Otonomi Khusus Papua merupakan struktur pemerintahan terdepan dalam pelayanan yang sangat strategis. Untuk itu, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kampung sangat ditentukan pula oleh kepemimpinan kepala kampung dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung. Bupati juga menjelaskan kepala kampung adalah ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karenanya, kepala kampung dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih sehingga mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Ia juga berharap para kepala kampung yang baru saja dilantik untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat sebaik-baiknya dengan menjalankan amanah serta bekerja sepenuh hati dan ikhlas dalam memimpin sebagai kepala kampung untuk melanjutkan pembangunan di kampung. Selain kepala kampung, Bupati juga melantik pejabat administrator eselon 3, pejabat fungsional eselon 4, dan kepala sekolah. Tim Liputan, Digul TV melaporkan. Mace-mace, dengan berakhirnya informasi terakhir tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul hari ini.
pimpinan beserta seluruh staf redaksi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022. Saya Fernando Kakurung, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas hari ini, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Pacem-Macedong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenep, guk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Selamat sore dan sampai jumpa.